Baby, I'm falling. Head right here. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria, Kalau dia gak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? beritahu nenekku. Kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku gak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar. Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan. Ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin,
Dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. Victoria, ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan 1 pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kok nggak angkat telepon ya? Menurutmu, apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya.
Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesel. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, Maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe. Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh. Kalau gitu aku pergi. Chloe,
Demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu. Pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Nggak usah. Chloe, aku gak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau gak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Iya, gak pernah ada begitu. Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu,
Aku tahu diriku akan menyukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. You can't erase memories. They lead my life going on. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman? Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini.
Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita nggak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat pamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku nggak peduli, aku mau kau gendong. Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis? Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian,
Aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Duh. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, Putri Grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja. Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian, tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik.
Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman? Bocah keparat. Pergi sana. Sudah 3 tahun keluarga Salman akhirnya membayar uang tebusan juga. Cepat naik, Dava. Mana ayah, ibu dan Gita? Gejala trauma Jovi kambuh lagi. Mereka sedang menemani Jovi. Ayo, aku antar pulang. 当一切期待被打破，强忍着泪水装沉默，你转身离开，要我以后别再联络。假装爱还没走掉，假装你还对我好，假装给你的爱你还需要。 Kak Elia? Dava? Dava, akhirnya kamu pulang. Ibu kangen kamu. Nggak mudah bisa kumpul kembali. Jangan berpikiran sempit begitu. Kejadian 3 tahun lalu masih perlu diingat sampai sekarang. 60 miliar sudah batasnya.
Dalam waktu sesingkat itu, kami nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nggak bisa ya? Kalau begitu tinggalkan satu orang. Begini Pak, cepat pilih. Nggak bisa, nggak bisa. Ayah, Ibu. Dava, adikmu sudah lama hilang. Susah payah bersatu dengan kita lagi. Kamu kakaknya. Kamu yang tetap tinggal. Gita, kamu tunangan Dava. Masalah ini, berikan pendapatmu juga. Aku? Gita. Dava, jangan khawatir. Ayah dan ibu segera kumpulkan uang buat menebusmu. Kalian menelantarkanku selama 3 tahun. Kamu bilang aku berpikiran sempit. Dava, kita... Dava, aku tahu kamu sangat menderita. Tapi bisakah kamu pahami ayah dan ibu? Mereka juga berusaha sekuat tenaga. Kuliahku perlu uang. Perusahaan Kak Elia juga kesulitan. Kamu dengar? Kenapa kamu nggak pengertian dan nurut seperti adikmu? Bukannya kamu sedikit menderita di luar, kenapa masih saja picik? Sedikit menderita. Kalau kalian benar-benar tahu bagaimana aku jalani hidup 3 tahun ini, apa kalian menyesali sikap kalian yang sekarang? Dava, nggak mudah bagimu untuk pulang. Ayo kita hidup bersama dengan bahagia. Bagaimana? Kamu, ini luka dari mana? Luka? Aduh, kepalaku. Jovi, kamu kenapa? Kepalaku. Jovi, kamu kenapa? Ini, aku yang gak baik. Semua salahku karena diculik. Jadi menyulitkan Kak Dava. Ini karena aku. Gak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Dava pasti memaafkanmu. Benarkan, Dava? Cepat katakan sesuatu. Dava, kamu menyakiti Jovi dan buat traumanya kambuh. Terserah kalau kamu nggak mau minta maaf. Memangnya susah bicara sedikit saja. Aku gak menyalahkanmu lagi. Tapi, ini semua salahku. Karena lahir di keluarga yang gak mencintaiku. Jovi, kamu dengarkan. Dava sudah bicara, semuanya sudah berlalu. Dava. Dava, ibu paham kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya? Halo? Dava? Dava, ini betul kamu? Kemana saja kamu 3 tahun ini? Kamu sudah bikin aku dan Sasha sangat khawatir, kamu tahu? Pak Freddy. 3 tahun lalu aku melakukan tur. Aku menyuruh orang untuk mencarimu. Si jenius piano, aku berpikiran jadikan kamu murid terakhirku. Tapi saat itu, kamu nggak sanggup tinggalkan keluargamu. Dan setelah beberapa tahun berlalu, aku tebak pikiranmu pasti sudah berubah. Apa kamu bersedia keluar negeri dan jadi murid terakhirku? 我笑着掩饰那些悲伤，遗憾多久才能释放？平静的抵抗回忆袭来的孤独感，可时间它常常。 Aku bersedia pergi ke luar negeri. Kamu yakin, nak? Bagus. Kalau jadi murid terakhirku, harus belajar di pengasingan bersamaku selama 3 tahun. Selama periode itu, kamu nggak boleh berhubungan dengan dunia luar.
termasuk orang terdekatmu, keluargamu, bahkan orang yang paling kamu cintai. Kamu akan kehilangan kontak dengan mereka. Aku setuju. Hah, baiklah. Bagus, nak. Oh ya, tur duniaku masih ada 7 hari lagi sebelum berakhir. Setelah 7 hari, aku akan pergi ke sana menjemputmu. Kamu tunggu aku. Baik. Tuan Dava. Tuan, kamar Tuan sudah dijadikan tempat anjing punya Tuan Jovi. Bagaimana kalau pindah di kamar tamu? Gogo! Kak Dava, kenapa kamu menyiksa anjingku? Dava, sesama keluarga kalau ada masalah, kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Kamu diam-diam menyiksa anjingnya Jovi, apa maksudnya? Bukannya kamu laki-laki. Sudah jelas-jelas menyiksa Gogo di belakang. Buat siapa kamu berpura-pura begini? Enggak, bukan aku. Dava, kamu baik-baik saja? Memangnya dia kenapa? Itu cuma seekor anjing. Kenapa pura-pura sampai sebegitunya? Sudah, cepat kita bawa Gogo pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Benar. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi, Gita. Dia tahu hatimu lembut, jadi sengaja pura-pura agar kamu lihat. Ayo. Gogo, kamu kenapa? Ya kamu Kasihan sakit dia. ya? Sepertinya dia lemah Dia baik-baik sekali. saja. Memang harus berbaring selama itu di luar? Kami khawatir terjadi sesuatu pada Gogo. Nggak ada yang menyalahkanmu. Apa masih perlu pura-pura biar dilihat siapa sih? Dava, jangan khawatir. Anjingnya sudah diperiksa, nggak ada masalah. Jovi, masalah tentang Gogo memang salahnya Dava. Aku minta maaf atas kesalahannya. Ini hadiah untukmu. Kenapa ada 2 kotak? Dava, selamat sudah kembali ke kehidupan baru. Aku akan memasangnya untukmu. Lagi pula yang terluka Gogo. Menurutku, kalung ini sebaiknya dikasih ke Gogo. Sini, Gogo. Jangan bilang kalungnya lebih bagus dipakai Gogo. Gogo, kamu suka? Gogo? Kak Gita, bagus kan? Bagus. Ini yang dimaksud terlalu mencintai. Cuma akan membuat sakit. Bahkan dianggap lebih rendah dari anjing. Jovi, anak ini bisanya jadikan ayah buat alihkan topik. Kak Dava, cepat sini. Kamu jarang bisa pulang. Ayo kita foto keluarga. Kenapa masih pakai baju itu? Nggak bisa nolak bala juga. Jangan-jangan dia sengaja pura-pura menyedihkan di depan kita, bikin kita merasa bersalah padanya. Dava, kenapa kamu gak mengganti bajumu? Hari ini mau foto keluarga. Bahkan kamarku saja sudah jadi kandang anjingnya Jovi. Mana mungkin aku masih punya baju di lemari lagi.
Dava, kamu pakai baju Jovi dulu. Setelah kita foto keluarga, ibu ajak kamu beli yang baru. Siap-siap. Lihat itu. Siap-siap seperti itu. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Jangan mendekat, kalian! Dava, kamu kenapa? Kak Dava, kenapa kamu selalu begini? Aku cuma ingin foto keluarga. Kamu bahkan gak bisa kabulkan itu. Sayang! Dasar anak durhaka. Sejak kamu pulang, rumah ini gak pernah tenang lagi. Bukan. Waktu aku di luar negeri. Jangan pura-pura menyedihkan bisa. Kamu cuma mau menarik perhatian orang dengan cara seperti ini agar kami bisa menebus kurangnya perhatian ke kamu selama ini. Seseorang kesini, bawa anak durhaka ini kembali ke kamarnya. Ayo siap-siap. 3, 2, 1. Ternyata kalian. Jangan. Kak Dava, jangan takut. Kamu apa lagi? Aku cuma mau kamu lihat. Walaupun diulang sekali lagi, Ayah, Ibu, Kak Elia dan Kak Gita masih akan tetap memilihku. Di hati mereka cuma ada aku. Kamu itu nggak dibutuhkan. Jovi! Ayah, Ibu! Jovi! Ibu, cepat selamatkan kami. Kata penculik itu, begitu hitungan mundurnya selesai, tali di atas kepala kami akan putus. Saat itu seluruh area ini akan meledak. Ini, bau ini. Ini asam sulfat. Ini. Ini. Kalian jangan pedulikan aku. Selamatkan Kak Dava dulu. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati 3 tahun lalu. Semua ini adalah hutangku padanya. Ibu, Dava!
Kondisi Jovi kurang sehat. Kita selamatkan dia dulu, kemudian segera selamatkan kamu. Cepat, cepat lepaskan ikatan Jovi, cepat. Sudah lepas, sudah. Sudah. Tolong aku! Aku nggak mau masuk air! Tolong aku! Nggak bisa, ini katrol. Kalau kita selamatkan Jovi, Dava juga akan jatuh. Nggak ada waktu lagi. Selamatkan Jovi. Ayo! Ibu paham, kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya? Kamu sudah tahu akan seperti ini. Kenapa masih menyimpan harapan? Aku gak mau masuk air! Tolong aku! Ayo! Dava, kami sudah selidiki dengan jelas. Kamu adalah dalang di balik kasus penculikan ini. Demi bisa menarik perhatian kami, kamu bahkan pakai asam sulfat palsu buat menipu kami. Masih semudah ini, tapi sudah begitu licik. Selama 3 tahun di Kalandra, kamu sudah belajar banyak hal buruk. Dasar binatang. Ayah, Kak Dava cuma merasa iri semua orang peduli padaku. Dia cuma gelap mata sesaat, makanya dia melakukan hal keterlaluan. Semuanya, lebih baik maafkan dia. Jovi, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih saja bela dia? Itu bukan aku, bukan aku. Itulah Jovi, dia yang melakukan semua ini. Cukup! Kamu betulan mengira kami sebodoh itu? Percaya kalau Jovi demi bisa menjebakmu sampai nggak bisa mempedulikan nyawanya? Dava, kali ini kamu sungguhan buat aku kecewa. Aku punya fobia terhadap air. Biarkan aku masuk. Aku mohon. Sudah cukup, Dava. Sekarang kamu pura-pura kasihan ke siapa? Waktu kamu menyakiti Jovi, kenapa kamu nggak terlihat takut? Hentikan sandiwaramu ini. Awasi dia baik-baik. Kalau sudah mengakui kesalahannya, baru biarkan dia masuk. Yeah! Lapor komandan. Pasukan perang kami sudah berkumpul semuanya. Ayo mulai. Ayo. Iya. Dava, turku sudah berakhir. 2 hari lagi, aku akan menjemputmu di bandara. Baik. 2 hari lagi, sampai jumpa di bandara. Bandara? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Dava, aku dengar kamu bilang mau pergi ke bandara. Mau pergi kemana? Nggak ada. Kamu salah dengar. Dava, lakukan ini demi aku. Kedepannya, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Jovi sebenarnya dia selalu sangat memendulikanmu. Apa yang aku lakukan? Kamu nggak tahu?
Kali ini keluarga bisa memaafkanmu. Itu karena Jovi selalu membelamu. Ayah, ibu Jovi nggak salahkan kamu lagi. Apa kamu bisa nggak mendebatkan hal ini lagi? Karena kamu menculik Jovi, traumanya jadi kambuh lagi. Aku masih harus merawatnya. Istirahatlah dengan baik. Gak ada masalah apa-apa, kenapa suruh kita datang ke sini sih? Bu, apa dia anak yatim piatu? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Kakak yang di kamar sebelah dirawat oleh kakak yang cantik. Juga ada ayah dan ibu. Di sebelah ranjangnya ada banyak hadiah. Kakak ini lukanya lebih parah dari dia. Tapi dia sendirian dan kesepian. Dia pasti yatim piatu. Ya ampun. Jovi, hatimu itu terlalu lembut. Kalau menurut ayah, harusnya nggak secepat ini melepaskan anak durhaka itu. Aku percaya, selama aku terus mengalah pada Kak Dava, dia pasti bisa berubah. Kalau kalian tahu kebenarannya, masih akan bela Jovi seperti itu? Aku mau melapor. Ada orang yang merencanakan pembunuhan. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu lapor polisi untuk menangkap Jovi. Iya, Jovi sudah mengaku dengan jujur kalau dia yang rencanakan penculikan itu. Tapi itu karena dia cuma mau bercanda. Kamu sebagai kakaknya, kenapa masih saja mengomel? Kalau kami nggak menulis surat permohonan untuk adikmu, nggak tahu seberapa penderitaan yang harus dia alami. Padahal kalian sudah tahu kebenarannya. Masih saja membela dia. Terus kenapa? Hah? Dia cuma bercanda denganmu. Tapi kamu mau dia menghabiskan sisa hidupnya di ruangan yang gelap. Memang kamu pantas disebut manusia, hah? Cepat minta maaf ke adikmu. Ayah, ibu, jangan salahkan Kak Dava. Semua ini salahku. Aku janji lain kali nggak akan bercanda seperti itu lagi kok. Minta maaf. Kalau enggak, jangan anggap aku ayahmu. Ayah, saat di Kalandra, aku menderita selama 3 tahun. Pernahkah ayah ingat aku sebagai putramu? Menderita? Hah? Kamu itu tuan muda keluarga Salman. Kami juga sedang kumpulkan uang. Mereka berani macam-macam denganmu. Dava, mengalah saja, akui kesalahanmu. Yang salah itu Jovi. Masih nggak mau mengaku? Aku... Kalian tahu, selama 3 tahun di Kalandra, seperti apa kehidupanku? Hanya ada siksaan, pukulan, penjara air, yang nggak pernah berakhir. Kenapa kamu nggak menelpon kami? Aku nggak pernah menelpon. Selama 3 tahun, aku sudah menelpon kalian ratusan kali. Apa ada orang yang mengangkatnya? Kalian pernah angkat teleponnya? Aku pernah mengangkat telepon. Tapi
Tapi aku lihat itu nomor dari luar negeri. Aku kira itu penipuan. Jadi nomornya langsung aku blokir. Kak Dava, ini semua salahku. Aku yang sudah membuatmu menderita. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Maaf. Jovi. 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 Kamu sekarang sudah pulang dengan selamat. Masalah ini anggap saja sudah berlalu. Mulai sekarang jangan dibahas lagi. Paman dan Bibi juga terlalu mengkhawatirkan Jovi. Jangan salahkan mereka. Kamu sendiri? Aku mencintaimu. Jadi yang aku khawatirkan cuma kamu. Sebenarnya aku betulan gak menyangka kamu di Kalandra mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi syukurlah, sekarang itu semua sudah berlalu. Dava, ayo kita menikah. Acara pernikahannya kita adakan 2 hari lagi, bagaimana? Menikah? Kamu mau menebus kesalahanmu padaku atau betulan mau menikah denganku? Seumur hidupku, aku cuma mau menikah denganmu. Gita, cepat keluar dan bujuk Jovi. Dia mau melompat dari lantai atas. Apa? Jovi, kenapa kamu lakukan hal bodoh? Kalian jangan mendekat. Baik. Jovi, kamu turun dulu. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku sudah dengar semuanya. Kak Gita setuju menikah dengan Kak Dava. Aku sangat senang. Tapi aku juga suka Kak Gita. Kak Gita, apa kamu mau menikah denganku? Apa? Gita, sebenarnya Jovi sudah menyukaimu sejak lama. Cuma dia nggak berani bilang. Dia takut ganggu hubunganmu sama Dava. Tapi sekarang, setujui saja permintaannya. Tapi ini... Gita, Jovi mengalami gejala trauma. Setujui permintaannya. Kalau enggak, dia akan melakukan hal bodoh. Kalian jangan paksa Kak Gita. Lagi pula, di dunia ini gak ada yang sungguhan mencintaiku. Lebih baik aku mati saja. Jangan. Aku setuju dengan permintaanmu. Aku akan menikah denganmu. Kak Gita, apa kata-katamu sungguhan? Iya, sungguh. Pernikahan kita diadakan 2 hari lagi. Tapi Kak Dava pasti keberatan. Harusnya itu jadi pernikahan kalian berdua. Aku nggak keberatan. Jovi, kakakmu sudah setuju. Cepat turun. Benar. Cepat. Nah, Jovi, kamu memang bodoh. Kak Gita, inginanku akhirnya bisa terwujud. Kak Dava, pernikahanku dan Kak Gita diadakan 2 hari lagi. Kamu harus datang. Aku mau menjadikan kamu sebagai pendamping pria, agar kamu menyaksikan kebahagiaanku. Dava, cepat setujui saja. Baik. Aku pasti datang. Lagi pula, kalian gak akan pernah melihatku lagi. Karena 2 hari lagi, aku juga ke luar negeri. Hari di mana aku tinggalkan kalian selamanya. Dulu, aku curahkan ketulusanku ke keluarga ini. Tapi di mata kalian, ketulusanku itu dianggap kotor dari hati binatang yang busuk dan gak ada nilainya.
Kalau memang begitu, aku juga nggak menginginkan kalian lagi. Dava, kenapa belum datang? Cepat ke sini. Dava, cepat ke sini, semua sudah menunggumu. Cepat kasih selamat. Dava nggak membalas pesan seperti ini. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia memblokirku. Dia juga memblokirku. Aku juga. Dava, sebenarnya kamu pergi kemana? Ayo kita pulang dan memeriksanya. Ayo. 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 Sudah dicari di semua kamar, Dava nggak ada. Sebenarnya dia pergi kemana? Untuk keluarga Salman. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah dua orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Devan. Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting. Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun.
Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan, nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Gak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai? Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini. Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang pada aku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Cerai. Asya. Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan 1 set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi.
Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada satu. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asia? Halo Asia, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada satu lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asia. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf Nona. Mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alri. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah ku cuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, Bu Asa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asia. Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. Apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja.
Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara, ya? Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya? Jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah?
Sudahlah. Kak! Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan. Gak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa, masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junix? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya. Lantai berapa? 5, terima kasih. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham?
Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu? Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Ah, lihat, itu adalah Arik. Baby, I'm falling. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat, bisa mimisan. Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. Nadia? Kak, begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Shora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi, Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Aku, Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! Sebelumnya, aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Shora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Shora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Shora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. Aku mengerti. Dia memang begini. Abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah. Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고
그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요. 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은. Di mana dia? Bu Aisyah beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Aisyah sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Aisyah, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi gak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa?